Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la yahwihi makan wa la yajri alaihi zaman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini, hari Jumat di pekan pertama tahun 2024, Allah masih melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga dengan nikmatul imani wal islam wa sihhatul jasadi war ruh, kita dapat bersama-sama menunaikan apa yang menjadi kewajiban kita selaku umat Islam, yaitu kewajiban menunaikan sholatul Jum'ah. Mari rasa syukur kita atas karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini menjadi satu semangat untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita terus memotivasi diri kita bahwa hidup ini adalah pengukuhan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita terus memotivasi diri kita untuk menunaikan apa yang menjadi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena perintah tak lain adalah bagian dari cara Allah memberikan satu formula tentang bagaimana keteraturan hidup itu bisa tercapai. Pada saat yang sama kita perlu untuk memotivasi diri kita, tidak hanya meninggalkan larangan, tetapi berupaya semaksimal mungkin untuk menjauhkan diri kita dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ketakwaan ini menjadi formula di dalam hidup kita, ketika hidup kita disemangati untuk bagaimana kita komitmen dengan apa yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sebagaimana janji Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ketika ketakwaan itu menjadi formula di dalam kehidupan, maka janji Allah, yaj'al lahu makhraja, kita akan mendapatkan solusi atas seluruh persoalan-persoalan yang ada di dalam hidup kita. Tidak hanya itu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, maka Allah akan mencukupkan kita dengan rizki yang tidak dinyana-nyana. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tahun 2024 bukan persoalan angka, bukan persoalan tahun, bukan persoalan pergantian tahun, tetapi lebih pada bahwa Allah memberikan reminder kepada kita, pengingat kepada kita, bahwa episode kehidupan ini terus berjalan. Maka agar kehidupan kita menjadi kehidupan yang berkualitas, setidaknya ada 3 perkara yang patut untuk menjadi renungan kita
di dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Yang pertama, makna hayat atau makna kehidupan. Tidak sedikit orang menjalani kehidupan hanya sekedar rutinitas. Pagi berangkat kerja, sore pulang, besok berangkat lagi, sorenya pulang. Tetapi kering dengan makna, kering dengan nilai. Ketika makna hayat atau makna kehidupan itu tidak kembali kita tanyakan kepada diri kita. Apa sebenarnya makna kehidupan kita? Maka kembali kepada fitrah kita, sebagaimana yang disinggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang misi penciptaan manusia dan jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak ciptakan manusia, Allah tidak ciptakan jin kecuali agar mereka senantiasa mengukuhkan penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting agar kehidupan kita tidak hanya sekedar menjadi kehidupan yang menjalankan rutinitas tanpa pesan, tanpa nilai. Maka ketika kita sudah berikrar tentang ketauhidan, ketika kita telah mentauhidkan Allah, maka tauhid ini harus terejawantah di dalam kehidupan kita. Baik itu yang bersifat tauhid individual maupun tauhid sosial. Tauhid individual adalah bagaimana kita terus berbenah. Apakah kita telah menjadi seorang hamba yang baik? Apakah kita telah menjadi seorang hamba yang jujur dengan mandat dan konstitusi yang diembankan oleh Allah kepada kita? Apakah kita telah istiqomah menjalankan apa yang menjadi perintah Allah dan komitmen dengan apa yang telah diatur oleh Allah? Maka penghambaan-penghambaan ini menjadi penting. Karena tauhid individual adalah menanyakan kepada kita, bertanya kepada diri kita tentang seberapa kualitas kita di dalam membangun relasi vertikal kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika tauhid individu, tauhid personal, berhubungan dengan relasi kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tak boleh dilupakan adalah tauhid sosial. Bagaimana ketauhidan kita terejawantah di dalam kehidupan yang mampu memberikan nilai-nilai positif bagi masyarakat dan juga dimanapun kita berada. Maka pesan yang pertama adalah makna hayat, makna kehidupan, bahwa hidup ini tak lain adalah untuk mengukuhkan penghambaan, mengukuhkan kualitas ibadah kita, baik ibadah spiritual maupun ibadah sosial. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang kedua, setelah makna hayat, makna kehidupan, maka yang perlu kita tanyakan yang kedua adalah sa'adatul hayat, tentang kebahagiaan hidup. Jika Allah sudah memberikan begitu banyak rahmat kepada kita, jika Allah telah melimpahkan begitu banyak kecukupan-kecukupan rizki di dalam hidup kita, maka melatih diri menjadi pribadi yang tenang, melatih diri menjadi pribadi yang qanaah, menjadi pribadi yang senantiasa positive thinking terhadap realitas kehidupan itu penting. Maka ulama-ulama tasawuf atau para sufi dulu memberikan satu konsep, tidak ada alasan bagi hamba untuk mengeluh karena Allah sudah memberikan lebih dari cukup. Tidak ada alasan bagi seorang untuk tidak bahagia, karena untuk bahagia tak perlu kita menghadirkan sesuatu yang tidak ada di dalam diri kita. Dulu saya ingat ketika kiai saya memberikan satu contoh, bahagia itu tidak memerlukan perangkat tambahan. Kalau uang yang ada di dalam saku saya 100.000, maka saya akan melatih diri saya
untuk bahagia dengan 100.000 tanpa membuat satu formula bahwa bahagia adalah ketika memiliki 1 juta. Ketika saya memiliki sepeda motor, maka saya akan melatih diri saya berbahagia dengan apa yang saya miliki, tanpa harus kemudian membuat satu formula bahwa bahagia adalah ketika saya memiliki mobil mewah. Bukan berarti kita tak boleh bermimpi, tetapi kita harus mampu berbuat lebih bijaksana kepada diri kita, bahwa ada satu hal yang seringkali hilang di dalam diri kita, yaitu sa'adatul hayat, the real happiness di dalam hidup kita. Kita punya segalanya, uang kita punya, mobil kita punya, rumah kita punya, tapi seringkali tidak tegak lurus dengan tingkat kebahagiaan kita. Dulu ketika masih jadi kontraktor, kontrak rumah sana sini, ganti rumah, ganti dan sebagainya. Ternyata begitu dia punya segalanya, tidak tegak lurus dengan kebahagiaan yang dia miliki. Maka yang kedua, sa'adatul hayat, kebahagiaan hidup. Bahwa hidup kita ini sudah ditata, sudah didesain oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tak perlu khawatir dengan apa yang terjadi esok. Tugas kita adalah taat kepada Allah. Tugas kita adalah berbuat baik di dalam kehidupan. Maka hidup kita yang nata, yang ngatur adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir adalah akhirul hayat, akhir dari kehidupan. Perjalanan hidup kita sejak dilahirkan oleh ibu kita sampai suatu saat malaikat Israel melakukan visitasi, tidak ada yang kita impikan, tidak ada yang kita dambakan selain harapan penuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa ketika kita intaqala ila rahmatillah, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Imam Syafi'i memberikan satu konsep, ketika kita ingin husnul khotimah, maka kita harus memiliki kebiasaan yang baik, komitmen terhadap agama, komitmen terhadap apa yang menjadi tugas dan kewajiban kita, menjadi hamba yang baik. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala fa insyaallah akan mengakhiri kita dalam keadaan husnul khotimah. Maka 3 hal ini menjadi modal kita untuk menjalani hidup kita. Makna hayat, bertanya tentang apa makna kehidupan. Sa'adatul hayat adalah tentang kebahagiaan hidup. Dan yang terakhir adalah akhirul hayat, tentang akhir kehidupan kita. Sekian yang bisa saya sampaikan dalam khutbah siang hari ini. Semoga bermanfaat dan membawa keberkahan bagi kita. Ja'alanallahu minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hazirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu azza wa jalla fil Qur'anil aziz, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wattabi'ina warda anhum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat
الأحياء منهم والأموات. اللهم يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. اللهم يا محول الأحوال والحال حول حالنا إلى أحسن حال، حول حال إندونيسيا إلى أحسن حال، حول حال شعب إندونيسيا إلى أحسن حال. اللهم الطف بنا في تيسير كل أمر عسير، فإن تيسير العسير عليك يسير، ونسأل التيسير والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر.